Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bisna. Selamat siang juga Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bu Tika bagaimana? Alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk waktunya karena udah menyempatkan siang hari ini untuk berbagi mengenai refleksi kita, mengenai pengalaman kita selama mengajar pendidikan Pancasila di SMP 15. Kebetulan Bu Isna ini adalah guru mapel pendidikan Pancasila kelas 8 dan saya adalah guru mapel kelas 7. Mungkin ada hambatan ataupun pengalaman yang dilalui Bu Isna ketika di dalam kelas selama mengajar di kelas 8. Silakan. Baik Bu Tika, sesuai dengan ATP yang telah kita susun ya, Kombel Pendidikan Pancasila, bahwa memang di kelas 8 itu materinya lebih mendalam. Nah, terkait dengan materi, itu memang kemarin saya sempat ada permasalahan, tetapi bisa diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga proses. Dan satu yang menjadi fenomena bahwa di setiap kelas itu terdapat peserta didik yang kurang berpartisipasi. Nah, saya berkeinginan untuk meningkatkan ya partisipasi peserta didik. Bagaimana ya pengalaman Bu Tika untuk mengatasi hal ini? Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengajar di kelas, menjumpai kasus tersebut, yaitu dengan meningkatkan cara partisipasi itu adalah kita itu lebih banyak memberikan praktik, tidak hanya teori saja. Nah, praktik itu kalau kita dalam pendidikan Pancasila bisa disalurkan melalui proyek kewarganegaraan. Nah, di mana dalam proyek kewarganegaraan itu kita memberikan ruang gerak untuk siswa untuk berpikir aktif, kemudian mencari referensi ataupun sumber bahan ajar yang lain untuk menunjang keberhasilan dari proyek tersebut. Yang kedua, kita itu dapat memberikan reward ataupun penghargaan. Nah, reward itu tidak hanya berupa benda ataupun makanan ataupun uang, tetapi kita bisa memberikan reward itu berupa poin-poin yang dikumpulkan, dikalkulasi, kemudian itu bisa menjadi nilai tambahan ketika besok di nilai akhir kayak gitu. Yang ketiga, cara meningkatkan keaktifan itu adalah melatih rasa percaya diri itu dengan siswa tersebut untuk diajak berbicara sesuai dengan kemampuannya mereka. Hal itu dapat meningkatkan rasa keberanian siswa tersebut. Nah, yang keempat adalah kita dapat memberikan motivasi kepada siswa tersebut itu sesuai dengan kondisi yang ada pada siswa tersebut. Nah, mungkin itu saran dari saya. Jadi, kita bisa melakukan pendekatan personal ya ke peserta didik yang dirasa nih kok kurang aktif, apakah dia itu memang tidak tahu materinya, atau dia itu tidak mau, atau ada kendala lain di dalam dirinya, sehingga kita bisa menentukan ya tindakan apa yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Ya, pokoknya dalam memotivasi itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada pada siswa tersebut, karena kondisi satu siswa dengan yang lain itu tentunya berbeda. Iya, betul. Kemudian bagaimana pengalaman Bu Tika di kelas 7? Kalau pengalaman saya di kelas 7, saya itu menjumpai untuk materi beberapa sudah disampaikan dari SD, tinggal SMP itu melanjutkan mungkin untuk Pancasila, norma dan lain sudah mendapatkannya di SD, tapi baru secara umum, bukan secara detail. Nah, untuk hal yang lain yang saya temui itu beberapa siswa itu belum mengetahui beberapa istilah ataupun kosakata yang menurut mereka itu asing. Contohnya adalah NKRI, kemudian amandemen, itu tadi saya masuk kelas juga nggak tahu amandemen itu apa, kemudian emansipasi mungkin, dan juga mungkin ada yang namanya ras ataupun anarkis, itu masih banyak yang belum tahu. Nah, mungkin pengalaman Bu Isna ketika mengajar dulu mungkin di kelas 7 ataupun pengalaman di tempat lain, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Iya Bu Tika, kita sebagai guru pendidikan Pancasila memahami ya bahwa ada kata-kata yang memang dirasa belum dimengerti peserta didik. Nah, menurut pengalaman saya, itu kita bisa membuat kamus. Ya. Jadi meminta anak untuk menulis kosakata apa yang belum dipahami, mereka catat di dalam buku catatan. Kemudian ketika memang ada arti dari sebuah kata yang memang sulit ya, itu bisa kita beri keleluasaan kepada peserta didik untuk membahasakan sesuai bahasanya sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan sebuah makna ya atau sesuatu. Nah, biasanya saya bermula dari menjelaskan hal-hal yang dekat dengan peserta didik, hal yang kontekstual, sehingga peserta didik lebih bisa memahami itu. Seperti misal mau
menjelaskan tentang aturan yang ada di negara, kita bisa mengasumsikan dulu aturan yang ada di kelas atau di sekolah, seperti itu. Oke, berarti solusinya tadi saya tarik kesimpulan itu bisa kita berikan contoh sesuai dengan kehidupan nyata ataupun konkret ya Mbak. Misalnya kayak ketika kita mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang dari bawah itu adalah aturan misalnya kelas contohnya. Nah itu bisa dicontohkan kepada peserta didik, kemudian nanti peraturan yang di atasnya misalnya ke sekolah, terus ke masyarakat dan seterusnya. Seperti itu bisa ya Bu? Bisa. Kemudian untuk masalah yang tadi kosakata, apakah kita itu di sela-sela memberikan materi itu kita boleh menyisipkan memberikan glosarium ataupun sejenis kayak apa sih kamus kecil mini yang digunakan peserta didik sebagai penunjang ketika dia dalam belajar, itu bisa ya Bu? Bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin next time kita bisa sharing lagi mengenai hambatan yang kita alami ketika di kelas, dan mungkin kita bisa sharing lagi melalui refleksi ini. Dan tentunya kita mengaktifkan Komil Pendidikan Pancasila ini ya Bu. Oke, baik. Tentunya seperti itu harapannya. Semoga kita juga makin baik lagi dalam mengajar di sekolah ini dan lebih berkembang. Oke, sekiranya kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.